Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Negeri Paupau kelas 6 Al-Hawarizmi. Tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Ustaz dengan tema mengisi kemerdekaan. Oh iya, silakan. Saya mau bertanya, siapa yang menjahit sangsaka merah putih? Yang menjahit sangsaka merah putih itu adalah istrinya Bung Karno, namanya Ibu Fatmawati. Di mana proklamasi Indonesia dibacakan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia waktu itu dibacakan di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang dan menjadi jalan proklamasi. Tanggal berapa Jepang menyerang kepada sekutu pada Perang Dunia? Jepang menyerah kepada sekutu dalam kaitannya Perang Dunia Kedua itu pada tanggal 14 Agustus 1945. Itu waktu Jepang memang sudah mensweeping, mengambil semua radio yang didapat, dilarang keras untuk memutar radio. Jadi semua rumah itu digeledah gitu. Kalau dapat diambil Jepang. Itu Sultan Syahrir, salah seorang anggota perjuangan dari kelompok kaum muda, golongan muda, radionya berhasil disembunyikan dengan baik sehingga Jepang tidak dapat. Pada subuh hari atau pagi-pagi sekali tanggal 14 Agustus itu sekitar jam 6 pagi, saat ini mengambil radionya, diputar kecil-kecil, ternyata didengar. Itu siaran dari BBC London, jadi siarannya dari Inggris, ya, menyebutkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan 14 Agustus. Siapa presiden pertama Indonesia? Presiden pertama Indonesia adalah Bung Karno atau Soekarno. Kota yang dijuluki kota pahlawan adalah? Kota yang dijuluki sebagai kota pahlawan, kota Surabaya. Itu katanya peristiwa pertempuran yang sangat dahsyat antara pihak sekutu yang mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, dengan arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya itu adalah para pejuang yang gigih untuk mempertahankan kota Surabaya dari kota Surabaya. Dalam pertempuran sengit di tanggal 10 November itu, akhirnya pihak sekutu berhasil dipukul mundur oleh pihak pejuang-pejuang dari kota Surabaya. Di manakah tempat Soekarno dan Hatta diculik oleh kaum pemuda? Ya. Mungkin maksudnya di mana Soekarno dibawa, disembunyikan atau diculik oleh kaum pemuda. Ya. Waktu itu kan begini, di Jakarta suasana pada tanggal 16 Agustus itu suasananya sangat tegang karena pihak golongan muda sudah mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno Hatta sebagai mewakili golongan tua tidak mau menggabah juga. Dia kira zaman dulu jangan sampai Soekarno ini sudah dibujuk oleh Jepang sehingga menunda-nunda proklamasi. Maka waktu itu langsung dibawa Soekarno Hatta ke sebuah kota kecil sebelum Jakarta namanya Rengas Dengklok. Jadi di Rengas Dengklok itu dibawa dari tanggal 16 sampai malam. Jadi hari Kamis tanggal 16 bawa sampai malam di sana di Rengas Dengklok. Ternyata juga tidak jadi dan tidak bisa, kemudian mendesak Soekarno untuk mengumumkan proklamasi. Hanya tiba informasi dari Mas Subarjo bahwa bawa kembali Soekarno ke Jakarta. Nanti Jakarta baru
diumumkan proklamasi itu. Bayangkan nanti itu waktu malam Jumat, bulan puasa ini, tengah malam itu Soekarno dibawa kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Sampai Jakarta sudah jam 2 subuh, sehingga nanti setengah 3 atau sampai jam 3 itu baru konsep itu proklamasi itu hari Jumat itu. Sudah masuk tanggal 17 karena lewat tengah malam kan. Iya, jadi Rengas Dengklok namanya ke tempat persembunyian, disembunyikan sekarang waktu culik Jakarta dibawa ke Rengas Dengklok. Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Yang mengetik itu adalah kelompok, salah seorang dari kelompok golongan muda yang namanya Sayuti Mary. Sayuti Mary. Sebutkan tokoh yang dijuluki Bapak Proklamasi. Tokoh yang disebut sebagai Bapak Proklamator atau tokoh yang mengumumkan proklamasi itu 2 orang, dan itu disebut sebagai ini tunggal, yakni Soekarno dan Hatta. Disebut Soekarno dan Hatta. Itulah nanti yang menjadi presiden Indonesia dan wakil presiden Indonesia pertama. Peristiwa itu panjang atau rentetan Perang Dunia Kedua di kawasan Lautan Pasifik itu mulai tahun 1944. Dalam setiap pertempuran itu kelihatannya Jepang selalu memang sudah terpuruk kalau dikasih sekutu. Dan paling yang